Dewan Juri yang terhormat, Indonesia sebagai negara penyumbang sampah terbesar kedua di dunia menjadikan bumi tempat manusia berpijak dan bertahan hidup hancur. Ketika sampah sudah tertimbun, pencemaran akan terjadi di mana-mana. Lalu, siapakah yang bersalah atas masalah ini? Lex semper, David remedium. Hukum selalu memberi obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok Ki Hajar Dewantara sebagai tim pro atas mosi perdebatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Luiza Dita Aulia Arifiansa sebagai pembicara pertama, serta kawan saya Alina Yuni Utami sebagai pembicara kedua dan Budi Indra Cahaya sebagai pembicara ketiga. Sebelum saya mempersilahkan pembicara kedua dan pembicara ketiga untuk memberikan argumentasinya, perkenankan saya untuk memberikan argumentasi saya sebagai pembicara pertama. Dalam mosi perdebatan kali ini, primum remedium sebagai tembakan yang harus dilakukan dalam kasus pencemaran lingkungan. Asas primum remedium adalah kasus hukum yang penetapannya harus menerapkan hukum pidana sebagai dasar untuk menegakkan suatu hukum. Mengapa kami setuju untuk menerapkan primum remedium untuk menindak tindak pidana pencemaran lingkungan? Karena ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan sudah terperinci jelas jenis tindak pidana lingkungannya. Pencemaran lingkungan adalah tindak pidana yang harus diselesaikan oleh hukum pidana, bukanlah sengketa yang harus diselesaikan oleh hukum perdata. Seperti larangan untuk membuang sampah tidak pada tempatnya yang termaktub dalam pasal 29 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Hal ini bukan sengketa yang dapat diselesaikan oleh hukum perdata. Semua masyarakat punya kendali penuh untuk membuat sampah di tempatnya. Tapi dari mereka merasa malas dalam melaksanakan yang sudah menjadi kewajibannya, maka terdapat ancaman pidana dalam pasal 21 huruf B Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum, yaitu dengan kurungan dalam penjara paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari dengan denda paling sedikit Rp100.000 dan paling banyak Rp20 juta. Maka saya persilahkan kawan saya pembicara kedua dan pembicara ketiga untuk mengeluarkan argumentasinya masing-masing. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami, bahwa kami setuju terhadap mosi hari ini. Ada beberapa alasan mengapa kami setuju terhadap mosi hari ini. Yang pertama, kita semua mengetahui bahwa Indonesia memiliki undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 2, adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Argumen kedua yaitu, kita tahu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu suatu sistematika dan terpadu yang dirancang untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran, kerusakan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengelolaan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup memberikan manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan harus dilakukan atas dasar kehati-hatian demokrasi, lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghormatan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Maka dari itu, lingkungan hidup di Indonesia ini harus dilakukan dan dikelola dengan baik berdasarkan asas keadilan. Namun, 2 tahun lalu, beredar kasus yaitu pertama kali KLHK tahan Direktur Utama Perusahaan Pencemaran Lingkungan. Tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan di Bekasi, Jawa Barat, dan hasil pengumpulan bahan dan keterangan dari Polbaket serta penyidikan, ia diduga melakukan tindakan pidana pencemaran lingkungan hidup, yaitu melakukan pemanfaatan dan pembuangan atau dumping limbah B3 ke tanah tanpa izin, sehingga menyebabkan tanah terkontaminasi logam berat. Dan hasil analisa laboratorium serta sampel tanah di TKP diyakini sampel tanah tersebut telah tercemar dan terkontaminasi limbah logam berat. Di sini kita tahu bahwa Direktur Utama perusahaan
ditahan karena mencemari lingkungan. Dalam kasus tersebut, direktur utama yang melakukan pencemaran ditindak dengan ketentuan pidana yang berlaku. Di sini, pemerintah juga perlu lebih konsisten dalam menerapkan regulasi yang efektif dan keterbatasan birokrasi pemerintah untuk diperankan sebagai instrumen utama pengelolaan lingkungan hidup. Sejauh ini tidak pernah diwacanakan di Indonesia. Terima kasih. Contoh yang telah disampaikan oleh pembicara kedua kami merupakan peristiwa konkret yang terjadi di lapangan. Namun perlu diingat, pencemaran LH tidak hanya serta-merta berkutat pada kasus-kasus besar, tetapi masih banyak lagi kasus-kasus kecil yang luput dari perhatian publik. Penerapan asas primum remedium terhadap tindak pencemaran LH haruslah menjadi suatu hal yang mutlak untuk diberikan. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam memberikan kebijakan tentang peraturan pengelolaan SDA menjadi hal yang penting sebagai langkah menjaga SDA yang berkelanjutan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditetapkan untuk dilaksanakan masyarakat tanpa pengawasan lebih lanjut dari pemerintah. Pemerintah memiliki peran agar kebijakan tersebut diterapkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat, sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 25 Tahun 2000. Dalam bidang lingkungan hidup, memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah yang meliputi A. Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. B. Memerlukan peranan lokal dalam mendesain kebijakan. C. Membangun hubungan interdependensi antar daerah. D. Menetapkan pendekatan kewilayahan. Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan PP Nomor 25 Tahun 2000, pengelolaan LH lebih diprioritaskan di daerah. Maka kebijakan nasional dalam bidang LH secara eksplisit. Pemerintah harus merumuskan program seperti 1. Program pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. 2. Program peningkatan efektivitas pengelolaan konservasi rehabilitasi sumber daya alam. 3. Program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. 4. Program penataan, kelembagaan, dan penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam, dan pelestarian lingkungan hidup. Dewan Juri yang terhormat, dari apa yang kawan-kawan saya paparkan, bisa disimpulkan bahwa primum remedium adalah hal yang perlu untuk kasus tentang lingkungan, yang mana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu keharusan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, mencegah kerusakan dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan dilakukan atas dasar cinta dan alur nurani bangsa sebagai bentuk penghormatan kepada kearifan lokal Indonesia. Asas primum remedium sudah jelas diperlukan untuk memutuskan perkara-perkara terkait hukum lingkungan sebagai evaluasi bagi hakim yang seringkali dalam penegakan hukumnya jarang menetapkan putusan Mahkamah Agung. Bukan hanya lembaga hukum yang harus menerapkan asas primum remedium, pemerintah dan masyarakat harus ikut andil dalam penerapannya. Pemerintah perlu memberikan kebijakan tentang peraturan pengelolaan sumber daya alam dan mengawasi masyarakat lebih lanjut agar penerapan kebijakan tersebut dilaksanakan dengan semestinya. Pemerintah bersama masyarakat saling bahu-membahu untuk menciptakan keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan tersedianya sistem hukum, perangkat hukum, dan kebijakan serta penegakan hukum untuk mewujudkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam yang efektif dan berkeadilan. Atas dasar yang kami paparkan, kami dari tim Ki Hajar Dewantara tetap bangga dengan menyatakan bahwa kami tim pro dalam mosi perdebatan kali ini. Sekian dari tim kami, saya ucapkan terima kasih.